Suamiku memaksaku untuk diet karena setelah melahirkan badanku jadi membesar. Halo Sobat Cerita Amira, udah siap lanjut ke ceritanya? Sebelumnya terima kasih untuk yang selalu setia dan komen di kolom komentar. Seperti dari Makassar, Malang, Jakarta Selatan, dan Surabaya. Semoga yang udah subscribe dan komen selalu diberi rezeki yang melimpah. Langsung aja yuk kita lanjut ke ceritanya. Namaku Dewi, seorang ibu muda berusia 27 tahun. Setelah melahirkan anak pertamaku, tubuhku berubah. Bobot tubuhku naik drastis. Aku pikir itu hal yang wajar. Tapi suamiku, Irfan, merasa jijik. Katanya, aku tak menarik lagi. Sudah genap 1 bulan aku menjalani peran sebagai seorang ibu. Hari-hariku kini dipenuhi oleh suara tangisan Naila, bayi kecilku yang hadir ke dunia dengan membawa cinta. Atau setidaknya, begitulah yang kupercaya. Aku pikir kehadirannya akan semakin menguatkan ikatan antara aku dan Irfan. Aku pikir, kami akan menjadi keluarga kecil yang hangat dan saling mendukung. Nyatanya, tidak. Tubuhku masih terasa nyeri, terutama di bagian perut dan pinggul. Bekas jahitan belum sepenuhnya pulih, dan rasa pegal menjadi teman setiaku setiap malam. Aku belum benar-benar tidur nyenyak sejak melahirkan. Payudaraku bengkak, penuh ASI, dan sering terasa nyeri ketika Naila menyusu terlalu lama. Rambutku kusut, wajahku pucat, dan lingkaran hitam di bawah mataku mulai tampak seperti bayangan kesedihan yang tak mau pergi. Tapi aku berusaha tetap bersyukur. Aku menggendong Naila dengan penuh cinta, meski tubuhku remuk. Aku menyuapinya dengan nyanyian lirih yang kupaksakan meski bibirku kering. Aku mencoba menjadi istri yang baik meski tak lagi sempat menyisir rambut apalagi berdandan. Aku pikir Irfan akan mengerti. Hari itu, senja baru saja menyapa. Langit berwarna jingga keemasan, dan aku sedang menyusui Naila di ruang keluarga. Dasterku basah sedikit di bagian dada karena bocoran ASI, dan rambutku terikat seadanya. Aku mendengar suara pintu dibuka dengan cepat, lalu langkah berat Irfan masuk ke dalam rumah. Assalamualaikum, sapanya singkat. Nada suaranya datar. Tidak ada senyum. Tidak ada antusiasme seorang ayah yang baru pulang kerja dan ingin segera mencium putrinya. Aku menyambutnya dengan senyuman kecil. Waalaikumsalam. Gimana kerjaan hari ini? Tanyaku lembut sambil menepuk punggung Naila perlahan agar ia sendawa. Irfan melepaskan jasnya, menggantungkannya asal-asalan di sandaran kursi, lalu duduk di sofa dengan ekspresi lesu. Tapi matanya menatapku lama sekali. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang menusuk, bukan rindu, bukan cinta, tapi semacam kekecewaan. Tiba-tiba, tanpa peringatan, ia membuka suara. Dulu kamu langsing, sekarang kayak lemari es. Deh. Kalimat itu meluncur begitu saja dari bibirnya, ringan dan seolah tanpa beban. Namun jatuh di hatiku seperti batu besar yang menghancurkan segala keyakinanku. Aku terpaku. Seketika mataku berkedip cepat, mencoba menahan air mata yang mulai berkumpul. Tapi aku terlalu kaget untuk bereaksi. Maka yang keluar justru tawa. Tawa kecil, getir, nyaris seperti orang gila. Haha, kamu bercanda ya? Suaraku bergetar, menunggu ia ikut tertawa agar aku bisa menganggap ini semua hanya lelucon buruk. Tapi Irfan tak tertawa. Ia malah mengeluarkan ponselnya, membuka sebuah catatan, lalu berkata dengan nada serius dan penuh tekanan. Aku udah bikin jadwal diet buat kamu. Besok mulai ya. Sarapan kamu oatmeal aja, aku udah beli. Siang nasinya 1/4 porsi, malam gak usah makan nasi. Jangan ngemil lagi,
terutama roti-roti itu. Dan mulai olahraga ringan. Aku minta kamu turun minimal 5 kilo dalam 2 bulan. Aku diam. Lidahku keluh. Rasanya dunia berhenti berputar. Suara Naila yang tadi terdengar renyah kini menghilang di telingaku. Yang tersisa hanya suara detak jantungku yang berpacu kencang dan rasa sakit yang perlahan merambat dari dada ke seluruh tubuh. Irfan, aku mencoba bicara, tapi suaraku nyaris tak terdengar. Aku baru sebulan melahirkan, tubuhku masih pemulihan, aku masih menyusui. Ia mengangkat alisnya, seperti tak percaya mendengar pembelaanku. Justru karena kamu nyusuin, metabolisme kamu tinggi. Harusnya malah lebih cepat nurunin berat badan. Jangan cari alasan, Laras. Aku cuma mau kamu balik kayak dulu lagi. Dulu kamu cantik. Sekarang aku pulang kerja capek. Lihat kamu kayak gitu, malah tambah stres. Aku terdiam. Tubuhku gemetar. Seketika aku merasa seperti tidak nyata. Seolah aku hanya tubuh yang dinilai dari proporsi, bukan seorang istri yang baru saja mempertaruhkan nyawanya di meja bersalin. Kupeluk Naila lebih erat, dan air mata mulai menetes perlahan, menyusuri pipiku hingga jatuh ke dahi anakku yang tertidur. Malam itu aku pura-pura tidur lebih awal. Di kamar yang gelap, aku menatap langit-langit sambil memeluk Naila erat-erat, seperti mencari kekuatan dari satu-satunya makhluk di dunia ini yang masih mencintaiku tanpa syarat. Tapi ketenangan itu tak berlangsung lama. Telingaku mendengar suara samar dari luar kamar. Irfan sedang berbicara di telepon, dan suara itu sangat jelas. Dia belum tahu diri. Baru melahirkan aja udah kayak gitu. Gua nggak ngerti lagi. Lu lihat deh nanti foto yang gue kirim. Gua udah eneg. Sumpah. Tanganku refleks menutup mulutku agar isakanku tak terdengar. Tapi tubuhku bergetar. Patah. Hancur. Remuk. Aku tak tahu apa yang lebih menyakitkan. Kalimatnya, atau kenyataan bahwa pria yang dulu bersumpah akan menjagaku dalam susah dan senang, kini berbicara tentang tubuhku seolah aku adalah objek yang memuakannya. Seolah perjuanganku tak ada nilainya. Seolah cinta kami dulu hanya bersyarat. Selama aku cantik, selama aku kurus, selama aku sempurna di matanya. Kupeluk Naila erat-erat, membiarkan air mata menetes ke pipinya yang lembut. Maaf ya, Nak. Maaf ibu nggak cukup cantik buat tetap dicintai ayahmu. Bisikku lirih, nyaris tak terdengar. Hari-hariku kini tak lagi dihitung dengan kalender atau jam. Aku menghitungnya lewat potongan sawi rebus di piring makan, dan bunyi perutku yang terus melolong minta diisi. Tidak ada nasi. Tidak ada roti. Tidak ada kehangatan karbohidrat yang biasa menenangkan pikiranku setelah malam-malam panjang bersama Naila yang sering menangis. Setiap pagi, aku duduk di meja makan yang kini terasa seperti meja eksekusi. Di hadapanku, sepiring tomat mentah yang dipotong kasar, beberapa lembar sawi rebus yang mengambang di mangkuk air hangat tanpa bumbu, dan segelas air putih. Tidak lebih. Tidak kurang. Seolah-olah tubuhku hanya pantas diberi makan layaknya tawanan perang. Dan yang menyajikannya, aku sendiri. Karena Irfan hanya memerintah. Ia bukan suami, tapi seperti pelatih militer. Pagi itu ia datang dari kamar, mengenakan kemeja putih rapi, rambut disisir ke belakang, parfum pria mahal masih menyengat. Sementara aku, masih dengan daster tipis yang mulai luntur warnanya, rambut diikat seadanya, dan mata panda yang makin gelap karena begadang semalaman. Ia duduk di seberang meja, membuka aplikasi kalori di ponselnya, lalu menatap isi piringku tajam-tajam. "Kamu pakai minyak buat rebus sawi ini?" tanyanya tajam. Aku menggeleng cepat. "Nggak, cuma air. Nggak ada garam. Nggak ada minyak. Sumpah."
Ia mengangguk pelan, seolah aku sedang mengikuti ujian ketat. Lalu ia menyesap kopinya, kopi pahit yang ia nikmati sambil memainkan ponsel, entah sedang bekerja atau mengobrol dengan seseorang. Aku menunduk, memandangi tomat yang mulai layu di piringku. Boleh aku nambahin telur rebus? Cuma satu. Aku masih nyusuin Naila, Van. Kadang rasanya lemes banget, tanyaku hati-hati. Dia tidak menjawab, hanya diam. Beberapa detik berlalu, lalu ia meletakkan ponsel di meja dengan suara, tak, yang disengaja. Matanya menatapku dingin. Kamu tahu nggak berapa kalori satu telur? 114. Dan kamu udah makan tomat dan sawi. Itu cukup. Kalau kamu nggak disiplin, kita batalin aja semua ini. Buat apa aku capek-capek bantuin kamu kalau kamu nggak niat? Aku menggigit bibir. Telur itu, bukan karena aku ingin enak, tapi karena tubuhku sungguh lemas. Tangan ini kadang gemetar saat menimang Naila. Tapi di mata Irfan, itu hanya tanda kelemahan. Dia tak memelukku, tak memuji usahaku, tak bertanya apakah aku baik-baik saja. Yang ia lihat hanyalah angka di timbangan, kalori yang masuk, dan bentuk tubuh yang katanya tidak layak dilihat. Dan ketika aku pernah diam-diam memakan sepotong roti gandum, karena sudah terlalu pusing, malamnya ia diam. Bukan diam biasa, diam yang menusuk. Ia tidak menatapku, tidak menjawab ketika aku bertanya, tidak menyentuhku. Seperti aku tak ada. Seperti aku udara. Ia bahkan memeluk Naila tanpa bicara sepatah kata pun padaku. Malam itu aku duduk di kamar, menatap jendela yang mengembun, mencoba menahan tangis. Kupeluk tubuhku sendiri, mencoba menghangatkan hati yang membeku. Dan Naila tertidur di pelukanku, mengisap payudaraku yang makin hari makin mengering karena tubuhku tak mendapatkan asupan cukup. Tapi aku tak berani bilang. Karena jika aku protes, aku takut akan kehilangan sisa kecil cinta yang masih mungkin bisa ku berharap darinya. Kadang aku berdiri di depan cermin, melihat tubuhku yang semakin menyusut, wajahku yang semakin tirus tapi bukan karena sehat, karena kelelahan. Dan setiap kali kulihat diriku, aku bertanya dalam hati, apakah ini harga menjadi seorang istri? Apakah ini bentuk cinta? Atau hanya kontrol? Apakah aku menikah? Atau aku ditawan oleh seseorang yang tak lagi mengenaliku sebagai manusia? Hari itu adalah Minggu, hari yang katanya diciptakan untuk keluarga. Tapi bagiku, hari itu tak lebih dari perpanjangan luka yang tertunda penyembuhannya. Naila tertidur di ayunan kecilnya setelah aku menyusuinya dengan tubuh lelah. Mataku sempat melirik jam dinding, pukul 11 siang. Aku sudah mulai menyiapkan makan siang sejak pukul 9, dengan menu sederhana tapi penuh usaha, sup bening untuk Irfan, nasi hangat, tahu goreng tanpa minyak berlebih, dan sayur bayam. Semua dimasak dengan penuh kehati-hatian agar tidak terlalu asin, tidak terlalu berminyak, tidak terlalu menggemukan. Aku bahkan tidak mencicipinya, karena aku sendiri tak ikut makan. Karena makan bagiku kini bukan lagi soal kebutuhan, tapi ketakutan. Tepat pukul 12, aku berdiri di depan pintu kamar, sedikit ragu, lalu mengetuk dengan perlahan. Tok, tok, tok. Irfan, panggilku lembut. Makan siangnya udah siap. Yuk, kita makan bareng. Tak ada jawaban. Aku mengetuk sekali lagi, kali ini lebih keras. Yuk, makan. Biar bisa sekalian ngobrol. Aku masak yang kamu suka. Pintu terbuka perlahan.
Irfan keluar dengan raut wajah datar. Matanya menyapu meja makan yang sudah kutata dengan penuh harap. Tapi senyumku runtuh seketika saat dia membuka mulutnya. Aku jijik makan bareng orang rakus. Kalimat itu menghantamku begitu keras. Sampai-sampai aku hampir tak bisa berdiri. Seolah tubuhku kehilangan tulang. Nafasku tercekat, lidahku membeku. "Apa maksud kamu?" tanyaku, pelan, nyaris tak percaya. Ia melangkah menuju ruang tamu tanpa melihatku. Aku bilang, aku jijik makan bareng orang yang doyan ngunyah kayak sapi. "Kamu tuh rakus, Laras. Lihat badan kamu, lihat pipi kamu. Kalau aku makan bareng kamu, selera makan aku hilang." Aku berdiri terpaku. Wajahku panas. Entah karena malu, atau karena marah yang mulai meletup-letup di dalam dada. Tapi seperti biasa, aku diam. Karena setiap kali aku melawan, selalu ada serangan balik yang lebih menyakitkan. Aku kembali ke meja makan. Kursi di seberang tetap kosong. Aku duduk sendiri, menatap mangkuk sup yang mulai mendingin. Sendok kuputar-putar di dalam piring, tanpa benar-benar berniat makan. Rasanya, aku lebih kenyang oleh luka. Sore harinya, aku sedang menyusui Naila di ruang belakang, saat ponselku bergetar. Sebuah notifikasi masuk dari aplikasi ojek online, pesanan makanan tiba. Aku tak memesan apa-apa. Tapi saat kulihat ke halaman depan, ada seorang pengantar berdiri sambil memegang 2 bungkus besar kertas coklat. Mataku sempat menangkap tulisan di plastiknya, burger spesial, kentang goreng large, dan cola jumbo. Dan tak lama, Irfan muncul. Bergegas, seperti anak kecil yang ketahuan berbuat nakal. Ia langsung menyambar kantong itu dari tangan kurir, dan saat ia melihatku di balik jendela, ekspresinya berubah. Kaget. Tapi cepat ia tutupi dengan senyum palsu. Aku tak berkata apa-apa. Hanya menatapnya lama, dalam diam. Tapi dalam hati, ada bagian dari diriku yang remuk lagi. Dia melarangku makan telur rebus. Dia menyebutku rakus karena makan tomat 2 potong lebih banyak. Dia menghukumku diam seharian karena aku menyentuh nasi. Tapi dia sembunyi-sembunyi makan burger keju dengan lelehan saus, kentang goreng asin, dan cola penuh gula. Malamnya, ia masuk kamar dengan wajah datar seperti biasa. "Aku nggak lapar. Tadi aku makan buah aja di kantor," katanya sambil membuka kemeja. Aku hanya tersenyum tipis. Senyum yang hambar, kosong, tanpa makna. Aku tak perlu jadi detektif untuk tahu aroma saus dan daging asap yang masih menempel di napasnya. "Iya, buah, ya." Kalimat itu meluncur pelan dari bibirku. Tak ada nada tinggi, tak ada sindiran. Tapi matanya langsung menatapku tajam. "Kamu nyindir?" tanyanya cepat, tajam. Aku menggeleng. "Enggak, cuma ngomong." Dan seperti yang kuduga, ia memilih keluar kamar malam itu, membawa bantal dan selimut, lalu tidur di sofa. Hanya karena 1 kalimat. Aku kembali sendiri di dalam kamar, memandangi langit malam lewat jendela. Naila tertidur pulas di pelukanku. Aku menunduk, mengecup keningnya perlahan, lalu berbisik, "Ibu boleh kelaparan, Nak. Ibu boleh disalahpahami. Tapi ibu nggak akan pernah ngelaparin kamu. Ibu nggak akan pernah jijik makan bareng kamu. Karena ibu tahu, rasa sayang nggak diukur dari bentuk tubuh." Dan malam itu, aku tahu satu hal dengan pasti. Lapar karena tidak makan jauh lebih mudah ditahan, daripada lapar karena tidak dicintai. Hari itu, aku baru saja menidurkan Naila yang rewel sejak pagi.
Tubuhku masih lelah karena malam sebelumnya aku hanya tidur 2 jam. Sisanya aku habiskan untuk menyusui, mengganti popok, dan menenangkan tangisnya yang tak kunjung reda. Aku baru sempat duduk dan menyentuh air minum saat Irfan pulang dari kantor dengan wajah yang tampak puas, seolah baru menyelesaikan sesuatu yang penting. Ia melemparkan sebuah map ke meja. Besok mulai ya. Latihan jam 8 pagi. Aku udah bayar full buat 6 bulan. Aku mengerutkan kening, menatapnya bingung. Latihan? Maksudnya apa ini? Tanyaku sambil membuka map itu. Di dalamnya, ada formulir pendaftaran gym dengan namaku. Tertulis jelas. Durasi, 2 jam per hari, 6 hari dalam seminggu. Pelatih pribadi juga disediakan. Jantungku berdegup lebih cepat. Bukan karena senang, tapi karena bingung dan marah yang bercampur jadi satu. Irfan, kamu daftar gym atas nama aku? Tanpa bilang dulu, suaraku pelan, tapi bergetar. Dia duduk santai di sofa, membuka sepatunya, lalu menyalakan televisi tanpa menatapku. Udah nggak usah drama. Ini buat kebaikan kamu juga. Aku capek lihat kamu kayak gini terus. Matanya melirikku sekilas, lalu kembali ke layar. Kamu harus balik ke 45 kilogram, kayak dulu. Itu baru istri yang pantas dipamerin. Aku terdiam. Rasanya seperti disiram air es. Kata-katanya tajam, lebih menusuk dari silet. Tak ada penghargaan atas perjuanganku melahirkan anak kami. Tak ada ucapan terima kasih. Apalagi pelukan. Hanya kritik. Hanya tuntutan. Aku mencoba menahan emosi. Van, aku baru melahirkan, baru sebulan lebih. Tubuhku masih menyesuaikan. Aku capek. Tidur aja masih susah. Kamu ngerti gak sih? Badan aku belum sembuh sepenuhnya. Ia menoleh cepat, wajahnya berubah dingin. Alasan. Itu cuma alasan perempuan malas. Kalau kamu benar-benar niat, kamu bisa. Kamu pikir aku seneng pulang ke rumah terus ngeliat kamu kayak ibu-ibu pasar? Gendut, lecek, gak terurus. Kata-katanya itu membuat tenggorokanku tercekat. Mataku panas. Tapi aku tidak menangis. Tidak malam itu. Karena entah kenapa, rasa sakitnya sudah terlalu dalam, sampai-sampai air mata pun enggan keluar. Esok harinya, aku terpaksa datang ke gym yang ia daftarkan. Seorang pelatih pria menyambutku dengan senyum ramah, tak tahu apapun soal lukaku. Di tanganku, Naila masih kugendong karena belum ada yang bisa kujadikan tempat menitipkan. Tapi pelatih itu langsung memberi kode bahwa anak tidak diperbolehkan masuk area latihan. Akhirnya, aku titipkan Naila sebentar di penitipan anak dalam ruangan kecil, sementara aku mulai latihan di atas treadmill dengan tubuh lunglai. Kakiku gemetar, pinggangku nyeri, tapi aku paksakan berjalan. Terus, karena Irfan sudah mengirim pesan. Aku minta bukti latihan kamu tiap hari. Jangan coba-coba bohong. Aku bisa minta CCTV dari sana. Setiap langkahku di atas mesin itu bukan untuk sehat, tapi untuk bertahan. Untuk tetap punya tempat di hati suamiku yang semakin tak kukenal. Malamnya, aku pulang dengan tubuh hampir roboh. Naila terus menangis. Mungkin merasa ibunya tak sepenuhnya ada untuknya hari itu. Aku menyusui dalam kondisi gemetar, dan ketika akhirnya tubuhku rebah di kasur, aku berharap bisa langsung tertidur. Tapi belum sempat mataku terpejam, suara Irfan terdengar dari ujung tempat tidur. Kamu belum sit up. Aku membuka mata perlahan, berharap dia hanya bercanda. Tapi dia memandang serius, sambil menyalakan lampu terang. Aku serius. 10 menit aja? Atau kamu mau nambah lemak lagi malam ini? Aku hanya bisa menatapnya dengan tatapan kosong.
Van, tubuhku pegal semua. Aku udah latihan 2 jam tadi. Bahkan Naila belum tidur, aku belum sempat makan. Aku mohon. Ia mendekat, nada suaranya naik. Kamu mau berubah atau enggak? Sih? Aku udah keluarin banyak uang buat langganan gym, dan kamu malah ngeluh? Kalau kayak gini, mending gue cari perempuan lain yang ngerti diri. Kata-kata itu, seperti palu godam yang menghantam terakhir kali sisa-sisa hatiku yang masih bertahan. Akhirnya, dengan tubuh gemetar, aku berbaring di lantai, lalu mencoba sit up. 1, 2, 3, sampai 5 kali, aku terhenti. Air mataku jatuh, diam-diam, mengalir ke pelipis. Tapi Irfan hanya duduk di sisi tempat tidur, memandangi ponselnya. Tak peduli, tak melihatku, tak mendengar suara tubuhku yang nyaris hancur. Malam itu, aku tidak tidur. Dan untuk pertama kalinya, aku bertanya pada diriku sendiri. Apakah ini cinta? Atau ini bentuk penyiksaan yang dibungkus dalam kata, perhatian? Hari itu, tubuhku seperti bayangan, ada tapi nyaris tak terasa nyata. Sudah 5 hari berturut-turut aku latihan di gym. 2 jam setiap pagi. Treadmill, sepeda statis, sit up, beban, stretching. Nafasku berat, ototku nyeri, dan jantungku kadang berdetak terlalu cepat untuk ukuran wanita yang baru saja melahirkan. Pagi itu aku hanya sempat menelan 2 iris tomat dan air putih hangat. Takut dihitung kalori oleh Irfan. Takut dia marah karena aku melanggar rencana diet. Saat aku menjejakkan kaki di gym, pelatih menyapaku ramah, "Hari ini latihan core dan cardio ya, Bularas." Aku mengangguk. Tak berani menolak. Setengah jam pertama masih bisa kulalui. Tapi saat masuk ke menit ke-45, dunia mulai berputar. Keringat dingin mengucur deras, dan pandangan mataku mulai kabur. Aku mencoba menstabilkan diri. Kupikir aku hanya sedikit kelelahan. Tapi begitu aku duduk, segalanya menjadi hitam. Lalu gelap. Aku tak tahu berapa lama aku pingsan. Saat sadarku kembali, tubuhku sudah tergeletak di ruang istirahat gym. Wajah-wajah panik tampak mengerubungi. Pelatih, staf gym, dan seorang petugas medis memeriksa denyut nadiku. "Bularas, ibu bisa dengar saya?" Suara pelatih terdengar khawatir. Aku mengangguk pelan. Bibirku pecah-pecah. Dadaku sesak. Dia butuh makan. Tekanan darahnya drop. "Sepertinya ini akibat kelelahan dan kekurangan asupan," ucap sang petugas medis sambil menggeleng. Tak lama kemudian, Irfan datang. Aku menoleh pelan, berharap setidaknya kali ini ia khawatir. Setidaknya kali ini, ada sedikit cinta tersisa di matanya. Tapi ekspresi yang kulihat justru membuatku ingin pingsan kembali saja. Dia berdiri di depan pintu, tersenyum, bukan simpati, tapi sinis. "Makanya jangan manja." Dia berjalan masuk, menatapku seperti aku ini anak kecil yang baru saja berpura-pura sakit. Orang gendut itu gampang tumbang. Kata-kata itu disambut tawa kecil darinya. Ya, dia tertawa. Di hadapan semua orang. Saat aku terbaring lemah, seperti mayat yang baru hidup kembali. Ia tertawa seolah-olah ini semua lelucon. Seolah-olah penderitaanku adalah tontonan murahan. Pelatih dan staf gym terdiam, wajah mereka canggung. Beberapa menunduk, tak sanggup menyaksikan cara Irfan memperlakukanku. Sementara aku hanya bisa memalingkan wajah, menahan air mata yang menggenang. Di saat tubuhku lunglai, mental dan hatiku dipaksa remuk berkeping-keping. "Van," bisikku pelan, nyaris tak terdengar. "Kamu, tega banget." Ia mengangkat alis. "Apa?" Aku cuma jujur.
Udah, jangan drama. Ayo pulang. Jangan bikin malu. Pulang? Dalam kondisi begini? Tapi ia tak peduli. Ia menarik tasku dari tangan pelatih, lalu mengangguk pada staf gym seperti tak terjadi apa-apa. Aku bangkit perlahan. Kakiku gemetar. Pelatih ingin membantuku, tapi Irfan menepis dengan kasar. Gak usah, biar dia belajar jalan sendiri. Udah cukup dimanjain seumur hidup. Dengan sisa tenaga, aku melangkah keluar dari gym, menahan sakit fisik dan batin yang menyatu jadi satu. Di dalam mobil, Irfan mengemudi sambil bersenandung. Sementara aku hanya diam, memandang jendela, melihat dunia luar yang terus berjalan seolah tak peduli. Aku bukan cuma lapar makanan, Van. Gumamku dalam hati. Aku lapar kasih sayang. Lapar dimengerti. Lapar dianggap manusia. Tapi tak ada yang bisa kudapat darinya, selain tekanan, cemoohan, dan luka-luka kecil yang terus menumpuk. Dan dalam diam, aku mulai menyusun kekuatan, bahwa suatu hari, tubuhku akan kuat. Bukan untuk kembali ke 45 kilogram. Tapi untuk berdiri dan meninggalkannya. Aku mulai takut melihat pantulan wajahku sendiri. Cermin di kamar mandi hanya kutatap sekilas, lalu segera kuhindari. Aku tidak suka dengan perempuan yang kulihat di sana. Mata sayunya, lingkar hitam yang tak hilang, pipi yang membengkak, dan tubuh yang terasa asing, bukan tubuh yang dulu ku kenal. Setiap pagi saat kubuka mata, rasa takut menyergap lebih cepat dari napas pertamaku. Takut Irfan melihatku sebelum aku sempat menyisir rambut. Takut ia melontarkan komentar baru tentang betapa menyedihkannya aku sekarang. Dan komentar itu selalu datang. Tanpa jeda. Tanpa jeda untukku bernapas. Suatu sore, saat aku sedang duduk di pojok kamar menyusui Naila yang rewel, Irfan masuk sambil memainkan ponselnya. Ia melirik ke arahku sebentar, lalu mendecak pelan. Ya ampun, gumamnya sinis. Pemandangan sore-sore yang gak banget. Aku mendongak, bingung. Ia tertawa pendek, lalu menunjuk ke arahku dan Naila yang masih menyusu. Sapi malas lagi nyusuin. Pantesan anak kita jadi makin gendut. ASI kamu itu pasti penuh lemak. Dunia mendadak bisu. Hanya suara tangisan kecil Naila yang terdengar di pelukanku. Tapi tubuhku gemetar. Kata-katanya seperti peluru. Tak hanya menghina bentuk tubuhku, tapi juga peran dan keberadaanku sebagai seorang ibu. Kupeluk Naila lebih erat, berharap ia tak mendengar kata-kata itu meski belum mengerti. Tapi hatiku tak bisa bersembunyi. Van, suaraku pelan, tertahan. Tolong, jangan hina aku seperti itu. Ia hanya tertawa sinis. Loh, aku bilang kenyataan aja. Kamu tuh malas. Udah gendut, gak produktif, tiap hari cuma di rumah, ngurus anak. Apa yang kamu banggakan sih? Aku menunduk. Bibirku bergetar, tapi tak ada kata yang keluar. Karena yang ingin kulawan bukan hanya Irfan, tapi diriku sendiri, yang makin hari makin hancur. Sejak saat itu, aku mulai menolak ajakan keluarga untuk datang berkunjung. Aku tak mau keluar rumah. Aku tak mau bertemu orang. Aku takut mereka akan melihatku dengan pandangan yang sama seperti Irfan. Seperti perempuan tak berguna, yang gagal menjaga tubuh, gagal jadi istri, dan gagal tampil cantik. Setiap malam aku memeluk Naila lebih lama dari biasanya. Kubisikkan maaf ke telinganya, meski ia belum mengerti. Maaf ya, nak, bunda lemah. Bunda belum bisa jadi pelindung untuk kita berdua. Aku makin jarang bicara, bahkan kepada diriku sendiri. Tak ada dialog batin yang tersisa,
Hanya kebisuan panjang yang memelukku setiap kali aku sendiri. Pernah suatu malam, aku mencoba memberanikan diri berdandan. Kupakai gaun lama yang dulu Irfan suka. Kukunci kamar, berdiri di depan cermin, dan mematut diri perlahan. Tapi begitu kulihat bayanganku, aku menangis. Bukan karena aku merasa jelek, tapi karena aku tak lagi mengenali diriku sendiri. Perempuan yang dulu ceria, optimis, penuh cinta, kini berubah jadi sosok pucat, takut, dan remuk oleh kata-kata laki-laki yang katanya mencintaiku. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku menulis di buku kecil yang sembunyi di laci. Aku harus sembuh. Bukan untuk Irfan, tapi untukku. Dan untuk Naila. Malam itu, hujan turun sejak petang. Angin mengetuk-ngetuk jendela kamar, membawa hawa dingin yang menyusup sampai ke tulang. Di luar, dunia terlihat suram dan basah. Tapi yang lebih dingin dari cuaca malam itu, adalah sikap Irfan. Naila sudah tertidur di boksnya. Nafas kecilnya naik turun perlahan. Aku duduk di tepi ranjang, mengenakan sweater tipis, menatap kosong ke arah dinding yang mulai mengelupas. Seharian ini aku merasa benar-benar rapuh. Tubuhku sakit. Emosiku kacau. Aku butuh sesuatu. Bukan makanan, bukan istirahat, tapi kehangatan, sekadar pelukan, tanda bahwa aku masih berharga. Bahwa aku masih istri yang dicintai, bukan sekadar makhluk yang harus langsing, cantik, dan sempurna. Aku memandang Irfan yang baru keluar dari kamar mandi, rambutnya masih basah, mengenakan kaos putih dan celana pendek. Ia berjalan ke arah tempat tidur tanpa menoleh ke arahku. Dengan langkah pelan, aku mendekatinya. Hatiku berdebar. Ada rasa takut, tapi aku lebih takut kehilangan sisi manusiawi dalam diriku jika malam ini aku terus menahan semuanya sendirian. Pelan-pelan, aku menyentuh lengannya. Irfan, panggilku pelan. Suaraku nyaris seperti bisikan. Aku capek banget hari ini. Aku cuma pengen dipeluk. Sedikit aja. Dia menghentikan langkahnya. Menoleh. Tatapannya tajam, penuh gangguan. Peluk kamu, katanya datar, seolah itu permintaan paling aneh di dunia. Aku mengangguk pelan. Mataku sudah berkaca-kaca, tapi aku coba tersenyum. Aku cuma pengen ngerasa, ada yang sayang. Cuma sebentar aja, Van. Tanpa peringatan, ia menepis tanganku yang menyentuh lengan kirinya. Bukan sekadar menolak, ia mendorongku hingga aku terduduk di pinggir ranjang. Gila ya, kamu makin gak tahu diri, bentaknya. Aku terdiam. Dadaku langsung sesak. Tapi dia belum selesai. Peluk kamu, badan kamu tuh panas, besar, kayak guling tua. Males banget rasanya. Udahlah, jangan bawa-bawa drama keranjang. Guling aja lebih nyaman daripada kamu sekarang. Dra-ra-a. Seolah ada suara kaca pecah dalam hatiku. Aku hanya bisa diam, menatap lantai. Kata-katanya lebih menyakitkan daripada tendangan atau tamparan. Lebih hina daripada diselingkuhi. Karena yang ia hancurkan, bukan tubuhku, tapi harga diriku. Aku tak sanggup bicara. Suara tenggorokanku tercekat oleh air mata yang mulai jatuh satu persatu. Irfan membalikkan badan, mengambil ponselnya dan berbaring di sisi ranjang, membelakangiku. Aku masih duduk di pinggir tempat tidur, memeluk tubuhku sendiri, mencoba menahan dingin yang tak berasal dari cuaca, tapi dari lelaki yang pernah bersumpah akan menjagaku dalam suka dan duka. Aku menyeka air mata pelan, menatap ke arah Naila yang tertidur tenang di sisi boks. Maaf ya, nak, bunda gak sekuat yang kamu butuhkan. Dan malam itu, untuk kesekian kalinya, aku tidur dengan tangis yang kupendam.
tanpa pelukan, tanpa cinta, tanpa arti. Tapi jauh di lubuk hati, rasa ingin menyerah mulai berubah menjadi bara kecil. Karena tak ada pelukan yang bisa menyelamatkanku, kecuali aku belajar memeluk diriku sendiri. Pagi itu, matahari baru menggantung rendah di langit, tapi tubuhku sudah basah oleh keringat. Bukan karena olahraga, melainkan karena perasaan bersalah yang mengendap sejak subuh tadi. Naila, anakku yang baru berusia 2 bulan, menangis terus sejak aku bangun untuk bersiap ke gym. Tangisnya bukan sekadar rewel. Tangis itu seperti jeritan kecil dari jiwa mungil yang takut ditinggal. Tangis seorang bayi yang hanya mengenal satu pelukan di dunia ini, pelukanku. Aku berdiri terpaku di depan pintu kamar, mengenakan jaket olahraga dan sepatu lari, tapi hatiku tak bergerak. Tangis Naila menusuk-nusuk jantungku. "Sebentar ya, nak, bunda cuma 2 jam," bisikku pelan sambil menahan air mata. Tangannya yang mungil menggapai ke udara, seolah mencari sosokku yang menjauh. Suaranya meninggi, parau, dan nyaring, menandakan betapa dia ketakutan. Irfan masuk ke kamar sambil menggenggam ponselnya. Wajahnya kesal. "Laras, kamu masih di sini? Nanti telat kelas Zumba," bentaknya. Aku menoleh, ragu. Naila belum tenang, dia belum mau lepas dari aku. "Van, bisa nggak aku olahraga sore aja, atau apa?" Ia menatapku tajam. "Cuma karena anak nangis kamu batalin gym? Gila ya? Makanya badan kamu segede gitu. Lembek." Aku mengatupkan bibir, mencoba bertahan agar tidak menangis di hadapannya. "Nggak usah lebay, biarin aja dia nangis. Dia harus belajar terbiasa tanpa kamu. Yang penting sekarang kamu kurus. Paham?" Ucapnya tajam, seperti guru yang memarahi murid bebal. Aku menunduk. Tubuhku bergeming, tapi hatiku menjerit. Aku melihat ke arah Naila yang masih meringkuk di ranjang, matanya sembab, wajahnya memerah karena terus menangis. Tangannya masih terangkat, memanggil-manggilku dalam bahasa bayi yang hanya aku mengerti. Tapi dia cuma punya aku. "Van," ucapku nyaris berbisik, suara tercekat. Irfan mendengus dan melambaikan tangan. "Udah, jangan drama. Buruan sana." "Gendut bukan salah Naila, itu salah kamu yang gak disiplin." Lalu ia meninggalkanku di ambang pintu. Sementara aku masih berdiri mematung. Tangisan Naila semakin keras. Suaranya menembus dinding hati yang sudah penuh luka. Tangis itu bukan cuma jeritan lapar, tapi tangisan kesepian. Tangisan kehilangan. Tangisan bahwa ibunya, yang seharusnya jadi pelindung, sedang dikekang oleh ambisi seorang suami yang mengukur cinta dengan angka timbangan. Aku melangkah ke depan. Satu kaki sudah keluar dari rumah. Tapi langkah berikutnya tak sanggup kuambil. Aku balik badan. Berlari kembali ke kamar. Kudekap Naila dengan seluruh rasa yang kumiliki. "SSSTTT, bunda di sini, bunda nggak akan kemana-mana. Maafin bunda ya, sayang." Aku terisak, tubuhku gemetar. "Maaf bunda sempat berpikir meninggalkan kamu hanya demi angka di timbangan." Tangis Naila perlahan mereda. Tapi tangisku malah pecah. Karena aku tahu, dalam rumah ini, aku bukan satu-satunya korban. Anakku, bayi tak berdosa yang belum mengerti dunia, ikut terluka oleh perang batin yang seharusnya tak ia rasakan. Dan hari itu, aku tidak pergi ke gym. Aku memilih duduk berjam-jam menggendong Naila. Membisikkan janji dalam hati. "Bunda akan lindungi kamu, nak, meski harus melawan dunia. Bahkan melawan ayahmu." Hari itu, aku duduk di ruang tamu, mencoba merangkai kata di dalam pikiranku. Tanganku memegang ponsel,
tapi mataku kosong menatap layar yang berkilauan. Irfan masuk tanpa permisi, wajahnya tampak puas seperti telah menemukan sesuatu yang ingin dipamerkan. Ia melangkah dekat, lalu tiba-tiba menyodorkan ponselnya ke arahku. Suasana ruang sidang berubah mencekam. Fahri menunduk, wajahnya memucat, sementara Bu Ramlah meraung histeris, suara tangisannya memenuhi ruang sidang. Aku menarik napas lega, rasa sakit dan luka yang selama ini kurasakan mulai tergantikan oleh kemenangan yang manis. Kemenangan atas pengkhianatan dan kejahatan yang hampir merenggut hidupku. Setelah vonis berat menjatuhkan Fahri dan Bu Ramlah ke balik jeruji besi, aku berharap badai kehidupan ini mulai reda. Namun, harapan itu segera luluh lantak ketika gelombang baru muncul dari keluarga besar Fahri sendiri. Gelombang fitnah yang datang bertubi-tubi, menghantamku tanpa ampun. Keluarga besar Fahri berkumpul di depan rumahku, dikelilingi oleh wartawan yang haus akan sensasi. Mereka berteriak, menyebarkan tuduhan yang menusuk lebih dalam dari racun yang pernah coba mereka sisipkan di makananku. Paman Fahri mengangkat suaranya dengan nada penuh kemarahan dan kebencian, "Kalian semua harus tahu. Laras ini hanya mencari kesempatan. Dia memanfaatkan ketenaran dan posisi sosialnya di dunia properti untuk menjebak anak kami dan ibunya. Ini semua rekayasa." Bibi Fahri menambahkan dengan suara menggema, penuh celaan, "Dia yang memulai semuanya. Dia ingin menghancurkan keluarga kami demi ambisi dan uang. Jangan percaya pada wanita yang satu ini." Kata-kata mereka seperti pisau yang berulang kali menusuk dadaku. Tapi aku tetap berdiri diam, menelan segala hinaan dan caci maki itu. Di tengah kerumunan, sahabatku Tasya menggenggam tanganku dengan erat. Suaranya lembut tapi penuh penguatan. "Laras, jangan dengarkan mereka. Mereka hanya takut kebenaran terbuka. Dunia sudah mulai melihat siapa sebenarnya mereka." Aku menghela napas panjang, menatap langit yang mulai memudar senja. Aku tidak perlu membalas. Tasya. Mereka memang berusaha memutarbalikkan fakta. Tapi kebenaran adalah cahaya yang tak akan pernah padam. Dunia sudah melihat siapa mereka sebenarnya. Aku hanya perlu bertahan. Suara hatiku berbisik penuh keyakinan meski air mata mulai menetes perlahan. Aku tahu, melawan ombak fitnah ini bukan dengan membalas kata-kata kasar, tapi dengan membuktikan siapa aku sesungguhnya. Wanita yang kuat, jujur, dan tak pernah menyerah. Malam itu, aku menulis pesan pendek untuk diriku sendiri. Diamku bukan kelemahan, tapi kekuatan. Aku berdiri tegak bukan untuk membalas, tapi untuk menang. Di tengah badai fitnah dan kebohongan yang mengelilingi, aku menemukan kekuatan baru, kekuatan untuk melanjutkan hidup, membangun masa depan yang jauh lebih cerah, dan membuktikan pada dunia bahwa kebenaran selalu menang pada akhirnya. Hari itu, saat aku sedang membereskan dokumen di ruang kerja, sebuah amplop lusuh tiba-tiba tergeletak di atas meja. Tak ada nama pengirim, hanya alamat penjara dan tulisan tangan yang kukenal. Jantungku berdetak kencang. Surat itu dari Fahri. Aku membuka perlahan, tangan sedikit gemetar. Surat itu penuh dengan kata-kata yang tak pernah kuharapkan keluar dari mulutnya selama ini. "Laras, aku menulis ini dari dalam penjara. Aku ingin meminta maaf, sebesar-besarnya. Aku tergoda oleh Bu Ramlah, oleh janji-janji harta yang membuatku buta. Tapi di dalam hati yang paling dalam, aku masih mencintaimu." Aku menarik napas dalam, menatap kosong ke dinding. Hatiku berteriak dalam diam, cinta apa yang membuatku hampir mati? Cinta apa yang justru menghancurkan hidupku? Suaraku pecah saat kuterangkan isi surat itu pada sahabatku Tasya. Dia bilang masih mencintaiku. Tapi untukku, cinta yang membawa racun dan luka tidak layak dikenang. Tasya menggenggam tanganku,
menatapku penuh simpati. Laras, kamu sudah melewati lebih dari cukup. Surat ini hanya bayangan masa lalu yang harus kau lepaskan. Aku mengangguk pelan. Cinta yang pernah ku kenal bukan lagi milikku. Aku memilih untuk melangkah maju, meninggalkan masa lalu yang penuh duri dan duka. Beberapa bulan setelah vonis dijatuhkan, kabar buruk datang menghampiri. Bu Ramlah didiagnosis mengidap kanker stadium lanjut. Rumah sakit penjara menjadi saksi bisu perjuangannya melawan penyakit yang semakin menggerogoti tubuhnya. Namun, ironisnya, tidak ada satupun anggota keluarga Fahri yang mau menengok. Mereka semua menjauh, seolah membuang bayangan kelam yang pernah dibuat Bu Ramlah. Seorang sipir penjara berkata dengan suara berat, "Ibu Ramlah sepi, Bu. Tak ada yang datang, dia hanya ditemani oleh para perawat." Suatu sore, di kamar rumah sakit penjara, Bu Ramlah terbaring lemah. Matanya yang dulu tajam kini penuh kepedihan dan penyesalan. Ia meraih tangan seorang perawat dengan suara parau, aku sendiri." Di luar, dunia terus berjalan tanpa menghiraukannya. Tak ada yang datang membawa cinta atau pengampunan. Tak ada yang membawakan bunga atau mengucapkan kata penghiburan. Ia meninggal sendirian, tanpa anak yang menemani, tanpa harta yang bisa diwariskan, tanpa kehormatan yang pernah ia banggakan selama hidupnya. Kisahnya berakhir dengan sunyi, sebagai pengingat pahit bahwa kebencian dan kejahatan selalu membawa kehancuran, bukan hanya bagi korban, tapi juga pelakunya sendiri. Malam itu, udara penjara terasa begitu dingin, seolah ikut membekukan hati yang tengah remuk redam. Di balik jeruji besi, Fahri berjuang melawan bayang-bayang kelam yang menggerogoti jiwanya. Beban penyesalan dan rasa bersalah yang menghimpit membuatnya hampir kehilangan pegangan pada realitas. Dalam kesunyian yang mencekam, langkah kaki sipir terdengar cepat menuju selnya. Suara teriakan dan desakan memenuhi lorong penjara. "Fahri, jangan lakukan ini. Kami akan membantumu," teriak sipir dengan nada panik dan penuh kecemasan. Namun, dari balik pintu besi, terdengar suara parau yang tersendat, "Aku tidak tahan lagi. Semua hancur karena aku." Saat pintu terbuka, tubuh Fahri ditemukan tergeletak lemah di lantai, wajahnya pucat pasi, napas tersengal-sengal. Beruntung nyawanya masih diselamatkan, tapi luka di jiwa dan pikirannya kini jauh lebih dalam dan mengerikan. "Lihat ini," katanya dengan nada mengejek. "Istri temanku ini baru melahirkan 2 bulan lalu juga. Lihat dong, langsung langsing, badan kayak model. Kamu masih kayak gajah." Aku memicingkan mata, mencoba menolak menerima apa yang kulihat. Foto seorang wanita muda dengan tubuh ramping dan wajah cerah memenuhi layar ponsel itu. Senyum bahagia dan penuh percaya diri terpancar dari sosok itu. "Kamu gak niat, Van," katanya sambil mencondongkan ponsel lebih dekat ke wajahku, seolah ingin menancapkan kalimat itu ke dalam hatiku. "Aku gak ngerti, kenapa kamu gak bisa kayak dia. Apa kamu memang males? Atau kamu gak pernah peduli sama dirimu sendiri?" Aku terdiam. Suara hatiku pecah berkeping-keping. Tubuhku merasakan tekanan tak tertahankan, seperti berada di bawah tumpukan batu besar yang siap menghancurkan. "Kenapa kamu selalu bandingin aku sama orang lain?" Suara kecil dan serak keluar dari bibirku. "Aku sudah berusaha, aku lelah, Van. Aku capek. Tapi kamu malah bikin aku merasa lebih gagal dari sebelumnya." Dia hanya tertawa kecil, dingin dan menusuk. "Gagal? Kamu? Jangan lebay. Yang kamu punya sekarang cuma alasan dan kegemukan. Aku mau istri, bukan beban hidup." Aku mengalihkan pandangan, menatap lantai yang dingin. Hidungku mulai perih. Tapi aku tahan air mata itu jatuh.
Aku tidak mau lagi menangis karena hal yang sama. Dalam sekejap, rasa percaya diriku runtuh seperti rumah tua yang tersapu badai. Aku merasa diriku tak berharga, tak layak dicintai, dan tak pantas mendapatkan sedikit pun kasih sayang. Dan saat itu aku tahu, luka di hatiku bukan karena tubuhku yang berubah, tapi karena kata-kata seorang pria yang dulu aku percayai sebagai pelindung dan cinta sejati. Hari itu, aku memulai latihan di gym dengan hati berat. Tubuhku terasa lelah, tapi aku terus paksa diri agar tetap bergerak. Irfan bilang dia akan menunggu di kafe dekat sini. Katanya ingin istirahat sambil minum kopi sebelum aku selesai latihan. Aku berusaha percaya. Meski rasa ragu sudah mulai menggerogoti hatiku. Setelah hampir 2 jam, aku menyelesaikan sesi terakhir dan keluar dari ruang latihan. Udara sore yang sejuk menerpa wajahku, namun hawa dingin mulai merayap di dalam dada. Dengan langkah yang masih melelahkan, aku berjalan ke arah kafe tempat Irfan bilang dia menunggu. Tapi mataku menangkap sosoknya di tempat yang tak pernah kuduga. Di sebuah meja kecil di pojok restoran cepat saji, dia duduk bersama seorang perempuan muda. Mereka tampak begitu akrab, tertawa lepas, dan tanpa canggung saling menyentuh tangan. Aku terpaku, seolah waktu membeku. Perempuan itu tertawa kecil sambil menatap Irfan dengan mata berbinar penuh kasih. Irfan membalas dengan senyum hangat yang dulu hanya pernah kuberikan untukku, namun kini terasa asing dan menyakitkan. Dalam hatiku, pertanyaan itu menggema tanpa henti. Apa ini? Bagaimana bisa? Seketika napasku tersendat. Detak jantungku berpacu liar, nyaris mengguncang dadaku. Aku berdiri terpaku, tangan yang semula menggenggam botol air perlahan melemah. Air mata panas mulai membasahi pipiku tanpa bisa aku tahan. Van, suara kecil dalam hatiku memanggil namanya, tapi bibirku terkunci rapat. Aku tak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Irfan mengangkat kepala dan menatap ke arahku sejenak. Tatapannya berubah menjadi dingin, dan perempuan itu menoleh dengan ekspresi kaget. Aku merasa diriku seperti bayangan yang tidak terlihat, seperti udara yang tak pernah ada. Dengan suara serak dan napas yang bergetar, aku akhirnya melangkah maju. Irfan, kenapa kamu di sini? Dengan dia? Irfan melepaskan genggaman tangannya dari tangan perempuan itu, berdiri pelan, menatapku dengan mata yang tak lagi ada rasa kasih. Kamu salah paham, Laras. Ini cuma teman lama yang aku temui kebetulan. Katanya dingin, suaranya datar tanpa usaha menyembunyikan kebohongan. Perempuan itu tersenyum canggung, sementara aku merasakan luka yang begitu dalam mengoyak hatiku. Teman lama? Kenapa kalian duduk berdua di restoran cepat saji, ketawa mesra, dan kamu makan hamburger dengannya? Bukankah kamu selalu bilang kamu sibuk kerja dan menungguku di kafe? Suaraku pecah, hampir berteriak. Irfan mengalihkan pandangan, seolah kalimatku hanyalah omong kosong yang mengganggu ketenangannya. Laras, jangan berlebihan. Aku sudah capek sama drama kamu. Fokus saja sama dietmu, jangan mikirin aku, ujarnya sinis. Aku merasakan dunia runtuh di bawah kakiku. Bagaimana bisa kamu berkata seperti itu padaku? Setelah semua yang aku jalani? Setelah aku berusaha jadi yang terbaik buat kamu dan anak kita. Aku menahan tangis, suaraku bergetar hebat. Irfan hanya menggelengkan kepala, lalu kembali duduk, menyalakan ponsel, mengabaikan aku. Aku berdiri di sana, tubuhku gemetar, air mata meleleh deras. Rasa sakit ini bukan hanya karena pengkhianatan, tapi karena hatiku yang sudah begitu percaya, begitu berharap, kini remuk berkeping-keping. Aku berbisik pelan sambil memeluk diriku sendiri. Kenapa kamu bisa sebegitu kejamnya? Van? Kenapa aku yang dulu kau sayang,
sekarang jadi beban yang harus kau sembunyikan dan hancurkan. Tanpa sadar, aku membalikan badan dan berlari keluar dari restoran, membiarkan angin sore menyapu wajahku yang basah oleh air mata. Malam itu, aku menulis di jurnalku dengan tangan gemetar. Aku tak pernah membayangkan akan merasa sebatang kara di tengah keramaian. Aku tak pernah tahu betapa dalamnya luka pengkhianatan sampai kulihatmu bersama dia. Tapi aku harus tetap berdiri. Demi diriku, demi Naila, aku harus kuat. Tubuhku sudah tak kuat lagi menahan beban yang menjerat. Setiap langkah terasa berat seperti ditambatkan batu. Pucat dan lemah, aku sering pingsan di rumah maupun saat latihan. Suatu pagi, aku terbangun dengan kepala berputar hebat dan dada sesak. Napasku terengah-engah, dan pandanganku mulai gelap. Aku tahu tubuhku sudah mencapai batas. Dengan susah payah aku berusaha berdiri, tapi tiba-tiba semuanya runtuh. Hitam. Sunyi. Ketika sadar, aku sudah terbaring di ruang rumah sakit yang dingin, dikelilingi aroma antiseptik dan suara mesin pemantau jantung yang berdenyut monoton. Seseorang berdiri di samping ranjang. Tapi itu bukan Irfan. Dokter berkata dengan suara lembut, "Laras, kondisi kamu sangat lemah. Tekanan darah kamu rendah, dan kamu mengalami kekurangan gizi parah. Kamu harus istirahat total dan makan dengan cukup agar tubuh kamu bisa pulih." Aku menatap dokter itu dengan mata berkaca-kaca, hatiku penuh rasa malu dan putus asa. Lalu pintu terbuka, dan Irfan masuk. Wajahnya dingin, tanpa setitik rasa cemas. Dia berdiri di pojok ruangan, menatapku sebentar, lalu berkata dengan nada dingin dan tak berperasaan, "Itu karena kamu lemah, Laras. Harusnya kamu bisa lebih disiplin. Kalau kamu nggak manja, nggak akan sampai separah ini." Kata-katanya menusuk hati seperti pisau. Aku menggenggam sprei ranjang dengan tangan gemetar, berusaha menahan air mata yang mulai mengalir. Aku sudah berusaha, Van, suaraku bergetar, penuh kepedihan. Aku sudah berjuang setiap hari, tapi tubuhku nggak bisa terus-terusan dipaksa seperti ini. Dia mendengus, membalikkan badan, dan keluar tanpa sepatah kata penghiburan. Aku terbaring sendiri, merasakan dinginnya kesepian yang lebih membekukan daripada udara rumah sakit. Sakit fisik hanya sebagian dari penderitaanku. Sakit hati dan jiwa jauh lebih dalam. Di sanubari kecilku, aku berbisik. Aku harus kuat. Untuk diriku. Untuk Naila. Meskipun semua terasa begitu berat. Hari-hari di rumah sakit terasa panjang dan sunyi. Tubuhku yang rapuh terbaring lemah di atas ranjang putih itu, dengan selimut tipis menutupi seluruh badan. Sinar matahari yang masuk lewat jendela, seolah tak mampu menghangatkan jiwa yang beku oleh kesedihan. Pintu kamar perlahan terbuka, dan Naila masuk dengan langkah kecilnya yang gemetar. Matanya sembab, bibir mungilnya bergetar menahan tangis. Tanpa kata, ia merangkulku erat, memeluk tubuhku yang kini jauh lebih kurus dan lemah dari sebelumnya. "Ayah nggak di sini, ya, Bu?" Suaranya lirih, suara polos tapi penuh kecemasan. Aku menggenggam tangan kecilnya dengan lembut, mencoba tersenyum walau hati ini remuk redam. "Iya, sayang, ayah lagi kerja," jawabku sambil menahan air mata. Dia menatap wajahku, matanya yang besar penuh tanya dan kepedihan. "Kenapa kamu sakit, Bu? Kamu nggak mau main sama aku lagi?" Aku terdiam, tak mampu menjawab. Rasa bersalah mengiris hatiku seperti belati. Dalam pelukan anakku itu, aku merasakan getaran di dadaku. Suatu kesadaran yang membakar setiap sudut jiwaku. Aku tidak boleh membiarkan penderitaan ini terus berlangsung. Aku tidak ingin Naila tumbuh melihat ibunya lemah, terluka, dan terperangkap dalam rantai pengorbanan yang tidak sehat.
Air mataku tumpah. Kali ini bukan hanya karena sakit, tapi karena tekad yang mulai tumbuh. Aku janji, Nak, aku berbisik sambil menatap matanya yang penuh harapan. Ibu akan berubah. Ibu akan kuat, untuk kamu dan untuk kita. Naila mengangguk kecil, senyumnya yang lemah berhasil menyentuh hati yang hampir patah. Di momen itu, aku tahu bahwa ini adalah titik balik. Sakitku bukan akhir cerita. Ini adalah awal dari sebuah perjuangan baru. Perjuangan untuk membebaskan diri dari belenggu, dan untuk menata hidup yang lebih baik, penuh cinta dan kebahagiaan sejati. Udara di ruang tamu rumah terasa begitu tegang, hampir seperti benda di sana siap meledak kapan saja. Aku berdiri di hadapan Irfan, atau Raka, begitu aku mulai memanggilnya dalam hatiku, dengan dada berdebar dan hati penuh keberanian yang baru kutemukan. Matanya yang biasanya dingin kini menatapku dengan ekspresi campur aduk antara marah dan tak percaya. Kamu benar-benar gagal, Laras. Suaranya meninggi, penuh celaan dan kebencian. Setelah semua usaha aku, kamu malah seperti ini. Tidak berubah, tidak disiplin. Kenapa kamu malah mau menyerah? Aku menarik napas panjang, menatap dalam ke matanya, berusaha meneguhkan diri. Raka, aku memulai dengan suara tenang tapi penuh ketegasan. Aku sudah cukup. Cukup dengan semua ini. Aku tak mau terus hidup dalam siksaan yang kamu ciptakan. Aku ingin cerai. Kata-kataku seperti bom yang meledak di ruang itu. Irfan membelalakan mata, terkejut bukan main. Kamu bercanda. Suaranya mengeras, hampir seperti berteriak. Ini tidak bisa begitu saja, Laras. Kamu istri saya, kamu harus patuh. Patuh. Aku membalas, suaraku kini lebih tegas, penuh amarah yang dipendam selama bertahun-tahun. Apa kamu tahu apa arti kata itu? Kalau patuh, berarti aku harus mengorbankan kesehatan, kebahagiaan, dan harga diriku, maka aku tolak. Aku tak mau lagi jadi korban dari egomu yang egois. Dia mendekat, mencoba menundukkan kepalaku dengan kata-kata kasar, tapi aku berdiri tegak. Aku sudah mencoba bertahan, Raka, tapi aku sudah kehilangan diri sendiri. Aku butuh kebebasan, aku butuh hidup yang sehat dan damai, bukan terus dihancurkan. Diam sejenak, aku melihat perubahan kecil di wajahnya. Mungkin kemarahan, mungkin kekecewaan, tapi aku tak peduli. Ini adalah keputusan yang paling berat dalam hidupku, tapi juga yang paling benar. Aku minta cerai. Aku ulangi dengan suara mantap. Irfan mematung, lalu dengan nada serak dan penuh kepahitan berkata, "Kamu akan menyesal, Laras. Kamu gak akan dapat yang lebih baik." Aku tersenyum tipis, bukan karena sombong, tapi karena aku tahu siapa aku sebenarnya sekarang. Aku akan baik-baik saja. Dan kamu? Terserah kamu mau memilih jalan yang mana. Tapi aku memilih hidupku sendiri. Beberapa minggu setelah aku keluar dari rumah sakit, tubuhku mulai sedikit pulih, meski luka di hati belum juga sembuh. Hari itu, aku mengumpulkan keberanian yang tersisa untuk mengajak Irfan bicara serius. Aku menatap matanya yang dingin di ruang tamu yang sunyi, hati berdebar kencang, tapi suara tetap tegas dan penuh keyakinan. "Irfan," aku mulai dengan suara pelan tapi mantap, "kita perlu bicara." Dia menatapku sinis, bibirnya mengerut seolah menahan amarah. "Ngapain, Laras? Kamu belum selesai dengan dietmu?" "Aku masih belum lihat hasilnya," katanya dengan nada mengejek. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan perasaan yang sudah lama terpendam. "Aku sudah cukup, Van. Aku capek," kataku, suaraku bergetar tapi tak mundur. "Aku nggak mau lagi hidup seperti ini.
Aku ingin cerai. Matanya membelalak, ekspresi marah dan bingung bercampur menjadi satu. Kamu bercanda, kan? Cerai? Setelah semua yang aku lakukan buat kamu? Aku menggeleng pelan. Tidak, Irfan. Ini bukan soal apa yang kamu lakukan atau tidak lakukan. Ini soal aku. Aku butuh hidup yang sehat, bahagia, dan bebas dari rasa sakit ini. Aku nggak mau lagi jadi korban. Dia menatapku dengan tatapan tajam, hampir seperti hendak meledak. Kamu pikir kamu bisa pergi begitu saja? Kamu gila. Kamu cuma gagal diet yang harusnya aku benahi, bukan biarkan kabur. Aku melangkah lebih dekat, menatapnya dengan mata penuh ketegasan dan air mata yang berusaha kutahan. Ini bukan soal diet lagi, Van. Ini tentang hidupku, tentang harga diriku. Aku mau keluar dari bayang-bayangmu yang selalu merendahkan dan menyakiti. Suasana ruang tamu berubah menjadi ladang pertempuran kata-kata, tapi aku tetap berdiri teguh. Aku tahu, keputusan ini adalah langkah awal untuk kebebasanku dan masa depan Naila. Dengan suara lembut tapi pasti, aku menambahkan, aku minta cerai. Aku harus melangkah pergi, demi aku dan anak kita. Dia terpaku, kemudian mengepalkan tangan, menahan amarah yang bergejolak. Aku tahu, ini bukan akhir yang mudah. Tapi aku sudah tak bisa lagi hidup dalam penjara yang dibuat oleh cinta yang berubah menjadi luka. Udara di ruangan itu terasa dingin, seperti membeku bersama kata-kata yang keluar dari mulut Irfan. Aku berdiri tegak, menatapnya dengan mata yang berapi-api, tapi hatiku berdetak begitu cepat, hampir hancur oleh hinaan yang dilontarkannya. Siapa yang mau sama ibu gendut dan bekas kaya kamu? Katanya sambil tertawa sinis, suara itu seperti duri yang menusuk jauh ke dalam jiwaku. Aku terdiam sejenak, menahan gelombang air mata yang ingin tumpah. Setiap kata yang dia ucapkan bukan hanya menghina tubuhku yang sudah hancur oleh tekanan dan diet menyiksa, tapi juga merobek harga diriku yang selama ini kusembunyikan rapat. Dia menatapku dengan mata penuh kesombongan, seolah-olah aku adalah sesuatu yang hina, sesuatu yang tak pantas dia miliki. Dia pikir aku nggak bisa hidup tanpa dia, pikirku dalam hati. Tapi dia salah. Dengan suara yang pelan tapi penuh keberanian, aku menjawab, kamu boleh tertawa dan menghina, Irfan. Tapi aku sudah bulatkan tekad. Aku akan bangkit, bukan untuk kamu, tapi untuk diriku dan Naila. Irfan meledek. Bangkit? Kamu? Jangan bercanda. Tanpa aku, kamu cuma wanita yang lemah dan gagal. Tapi aku tidak lagi takut. Kali ini aku membalas dengan nada yang dingin dan penuh keyakinan. Kalau itu pendapatmu, silakan. Tapi aku sudah lelah jadi korban. Aku mau hidupku kembali, bebas dari cengkeramanmu yang menghancurkan. Dia menatapku dengan mata membara, seolah hendak melontarkan ancaman, tapi aku tak bergeming. Aku tahu, ini adalah saatnya aku berdiri tegak, melawan segala hinaan dan ancaman. Aku sudah siap untuk menghadapi badai, karena aku percaya cahaya akan datang setelah gelap yang pekat ini. Beberapa bulan setelah permohonan cerai kuajukan, dan setelah melalui badai kesedihan dan luka yang hampir memusnahkan jiwaku, akhirnya aku menemukan titik terang yang mulai menyinari hidupku. Aku mulai bekerja sebagai freelancer dari rumah, menikmati kebebasan mengatur waktu tanpa harus terikat di bawah tekanan siapapun. Dalam rutinitas baruku itu, aku bertemu dengan Andre, seorang pria yang tak hanya mengerti beban hidup seorang single parent, tapi juga menerima aku apa adanya. Suatu sore, saat kami berbincang lewat video call, Andre menatapku dengan senyum tulus. Laras, kamu tahu gak? Aku suka pipimu yang tembam itu. Aku selalu bilang itu, rumah senyum,
tempat kebahagiaan tinggal. Aku tertawa kecil, merasakan kehangatan yang lama hilang. Rumah senyum? Aku baru dengar pujian yang unik kayak gitu. Dia menjawab dengan nada lembut, karena senyummu selalu bikin aku merasa nyaman. Kamu cantik, bukan karena bentuk tubuh, tapi karena hatimu yang indah. Kata-kata itu seperti angin segar yang menyapu gelapnya masa lalu. Dengan Andre, aku merasa dihargai dan dicintai bukan karena penampilan fisikku, tapi karena aku sendiri, dengan segala kekurangan dan kelebihan. Setiap kali aku melihat Naila bermain dengan riang di halaman rumah, aku tahu aku sudah membuat keputusan yang benar. Bahwa kebahagiaan sejati bukan soal tubuh yang kurus atau diet ketat, tapi tentang cinta, penerimaan, dan keberanian untuk mulai lagi. Aku tersenyum pada diriku sendiri, dalam hati berkata, ini baru awal bahagia yang sesungguhnya. Hari itu, aku berdiri di pintu aula reuni sekolah, tangan menggenggam erat tangan Naila, dan di sampingku, Andre, suamiku yang kini memberikan rasa nyaman dan kebahagiaan yang selama ini aku cari. Suasana riuh tawa dan canda teman-teman lama memenuhi ruangan, namun hatiku tenang dan penuh keyakinan. Penampilanku berbeda dari dulu, bukan karena aku langsing atau sempurna secara fisik, tapi karena aku sudah bangkit dari luka yang dalam. Pipiku tembam yang dulu pernah dihina kini menjadi rumah senyum yang Andre puji dengan penuh cinta. Di tengah keramaian, aku melihat sosok yang tak asing. Irfan datang sendirian, tubuhnya kini tampak lebih tambun. Baju yang dipakainya kusut dan lusuh, kontras dengan penampilanku yang mulai bersinar. Matanya menatap dengan penuh iri dan sesal, tapi dia tak berani mendekat. Andre, dengan penuh kelembutan, mencium keningku di depan semua orang dan berkata pelan, "Kamu sempurna, Laras. Aku bahagia bisa bersamamu." Aku merasakan hangatnya cinta yang sejati dari Andre, dan seketika itu juga, aku tahu aku sudah benar-benar meninggalkan bayang-bayang masa lalu yang menyakitkan. Irfan hanya bisa menatap, wajahnya berubah, bibirnya bergetar, tapi tak ada kata yang keluar dari mulutnya. Ia tahu, kesempatan untuk menyakiti atau mengendalikan aku telah hilang selamanya. Aku tersenyum kecil pada Andre, dan dengan suara mantap aku berkata, "Terima kasih, Van. Aku bahagia sekarang." Malam itu, di tengah tawa dan cerita lama, aku merasakan satu hal pasti, aku sudah bebas. Bebas dari masa lalu yang kelam dan siap menyambut masa depan yang penuh harapan. Kini, aku menjalani hidup dengan damai dan bahagia. Aku sudah meninggalkan segala bentuk diet ekstrim yang dulu menghancurkan tubuh dan jiwaku. Sekarang aku memilih hidup seimbang. Makan dengan penuh kesadaran, berolahraga untuk kesehatan, bukan untuk memenuhi standar orang lain. Andre mencintaiku apa adanya, tanpa syarat, tanpa mengukur berat badan atau bentuk tubuhku. Dalam pelukannya, aku menemukan cinta sejati yang selama ini aku cari, yang tak diukur dari angka di timbangan, melainkan dari ketulusan hati yang tulus dan pengertian. Setiap pagi aku bangun dengan senyum, menyadari bahwa kebahagiaan sejati berasal dari penerimaan diri sendiri dan cinta yang tulus. Sementara itu, kisah Irfan berbalik. Bisnis yang selama ini ia banggakan bangkrut dan hancur. Wanita yang dulu ia dekati ternyata hanya memanfaatkan dirinya untuk keuntungan semata, lalu pergi meninggalkannya sendiri dalam kehancuran. Dia menyesal, mencoba mencari kesempatan kedua, tapi aku sudah belajar untuk tidak menoleh ke belakang. Luka dan masa lalu sudah menjadi pelajaran yang membentukku menjadi lebih kuat. Aku telah memilih untuk melangkah maju, membangun kehidupan baru yang penuh harapan dan kebahagiaan. Pesan akhir. Aku tak kurus seperti dulu, tapi aku bahagia. Dan itu, jauh lebih dari cukup.
Kisahku bukan sekadar tentang perjuangan melawan tubuh yang berubah setelah melahirkan, melainkan perjalanan menemukan nilai diri sejati di balik luka dan penderitaan. Dari tekanan, hinaan, dan pengkhianatan, aku belajar bahwa cinta sejati tidak diukur dari penampilan fisik, melainkan dari ketulusan hati dan rasa hormat. Aku berani mengambil keputusan sulit untuk melepaskan hubungan yang merusak, demi kebahagiaan dan kesehatan batinku sendiri. Dengan dukungan cinta yang tulus dari Andre, aku menemukan kembali makna hidup yang penuh harapan dan penerimaan. Inilah pelajaran terpenting yang kupegang. Kebahagiaan sejati datang saat kita mencintai diri sendiri, bukan untuk memenuhi ekspektasi orang lain, tapi untuk menjadi pribadi yang utuh dan bahagia. Aku mungkin tak lagi kurus seperti dulu, tapi aku jauh lebih kuat, lebih damai, dan lebih hidup dari sebelumnya. Pernahkah kamu merasa dikhianati oleh orang yang paling kamu percaya? Di balik senyuman yang manis, maupun kisah yang terlihat manis, kadang tersimpan luka yang dalam. Cinta bisa menyatukan dua hati, tapi juga bisa menghancurkan segalanya.